Pagi itu sinar matahari menggantung di antara pepohonan tinggi ketika saya melangkah masuk ke dalam hutan. Udara terasa lembab dan aroma tanah basah menyambut setiap langkahku. Semakin dalam saya berjalan, hutan terasa semakin hidup. Akar-akar besar melintang seperti jebakan. Daun-daun bergoyang meski angin nyaris tak terasa. Dari kejauhan, terdengar suara burung yang asing, seakan memperingatkan agar ia berhati-hati. Semak rapat dan pohon-pohon raksasa berdiri seperti penjaga. Jantungnya berdegup kencang, namun rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Dari situlah saya dikejutkan dengan menemukan jamur kayu yang disebut jamur lot. Jamur ini ditemukan tumbuh pada batang pohon roboh dan mati. Tumbuhnya jamur ini menandakan proses pembusukan kayu sedang berlangsung. Salah satu fungsi dari jamur adalah sebagai dekomposer atau pengurai bahan organik yang terdapat pada kayu dari yang kompleks menjadi sederhana. Manfaatnya dipercaya dapat membantu meningkatkan kekebalan tubuh dan membantu mengontrol diabetes. Pastikan jamur diambil dari kayu yang tidak beracun dan disarankan untuk mengenali jamur dengan benar sebelum mengonsumsinya. Saya terus berjalan seakan-akan ada uang mendorong di tengah hutan yang sunyi. Di balik semak berduri dan akar pohon kecil, terselip sesuatu yang tidak seharusnya ada di sana. Sebuah telur kecil yang lumayan banyak jumlahnya. Permukaannya berkilau samar, retak-retak halus menyala seperti cahaya hidup. Udara di sekitarnya terasa hangat, seolah telur itu bernafas. Tak ada suara burung, tak ada angin. Hutan mendadak diam. Ini lumayan untuk saya konsumsi, lumayan untuk menganjal perut yang sudah lapar. Dari situlah saya bergagas untuk mencari sungai untuk dicuci terlebih dahulu. Di tengah hutan, ada sebuah pohon bambu kering usianya sudah tua. Dari celah batangnya, air jernih mengalir dan jatuh perlahan. Menetes, membentuk aliran kecil yang berkilau. Air itu tidak berbau, tidak keruh, justru terasa hidup, seakan berasal dari jantung hutan itu sendiri. Di tengah hutan, saya menemukan sungai yang indah dengan air jernih mengalir tenang.
Saya terus berjalan menyusuri bebatuan sambil membawa telur yang saya dapat barusan. Pantulan cahaya matahari menari di permukaan air, dikelilingi pepohonan hijau dan suara alam yang menenangkan. Dengan hati-hati, saya mencuci telur satu persatu di aliran sungai, membilasnya dengan air bersih sambil sesekali tersenyum menikmati kesejukan alam. Burung-burung beterbangan di atas sungai. Daun-daun gugur terbawa arus, menciptakan suasana damai, sederhana, dan penuh kehangatan kehidupan di tengah hutan. Di setiap sudut, suara alam berbicara, gemerisik semak, kicau burung yang tiba-tiba terhenti. Saya terus melangkah mencari tempat untuk beristirahat sejenak. Jantung berdegup lebih cepat, bukan karena takut, melainkan oleh rasa ingin tahu yang tak terbendung. Hutan ini bukan sekedar tempat, melainkan ujian keberanian. Saat kabut tipis mulai turun, petualangan berubah menjadi perjalanan batin. Setiap langkah mengajarkan kehati-hatian, setiap keputusan membawa konsekuensi. Di jantung hutan, di antara akar-akar tua dan pepohonan purba, tersimpan jawaban yang hanya bisa ditemukan oleh mereka yang berani melangkah maju. Di tengah hutan inilah, saya mencoba beristirahat sejenak sambil membersihkan tempat untuk saya jadikan tempat istirahat dan makan telur. Memanfaatkan apa yang kita bawa agar kita tidak kebingungan di hutan. Saya selalu membawa parang dan korek api setiap kali berpetualangan. Di antara dedaunan kering dan tanah lembab, ia mengumpulkan ranting-ranting kecil yang mudah dipatahkan. Kayu-kayu tipis itu disusun rapi, cukup kering untuk dibakar, cukup kecil untuk menyalakan api pertama. Dari hal sederhana inilah, kehangatan dan harapan di tengah hutan bermula. Gelas aluminium ini justru salah satu alat paling bermanfaat buat masak di hutan. Ini beberapa cara memanfaatkannya secara aman dan efektif. Dengan peralatan sederhana, saya menyiapkan api unggun kecil dari ranting kering. Sebuah gelas aluminium diletakkan di atas bara api. Petualang itu saya merebus telur perlahan ke dalam gelas. Api menyala stabil, asap tipis naik ke udara. Telur dimasak sederhana, putih telur perlahan mengeras, menciptakan suasana survival yang tenang dan realistis. Cahaya matahari menembus sela daun, memberi nuansa hangat dan alami, gaya sinematik, detail tinggi, suasana petualangan alam liar. Alam mengajarkan bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari kelimpahan, melainkan dari kesederhanaan dan rasa syukur. Dengan menghargai alam, kita juga sedang menjaga kehidupan kita sendiri. Petualangan di hutan meninggalkan rasa tenang, rendah hati, dan kesadaran bahwa manusia hanyalah bagian kecil dari alam yang luas. Pulang dengan tubuh lelah, namun hati terasa penuh.
Tunggu petualangan saya selanjutnya di episode berikutnya.